Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hamzah Dwi Julianto, Rahmawati R, dan Nurul Iksa dari kelas manajemen 19M Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Operasional 2 dengan judul Peramalan atau Forecasting. Pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengetahui elemen apa saja dari suatu forecast yang baik. Dan yang kedua yaitu mengetahui langkah-langkah forecasting. Yang ketiga yaitu mengetahui perbedaan dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mengetahui metode apa saja dalam forecasting. Pertama-tama yaitu kita harus mengetahui pengertian dari forecasting dan apa yang dimaksud dengan forecasting. Forecasting atau peramalan yaitu aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Pengertian lain dari peramalan atau forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk melakukan perkiraan peristiwa pada masa depan dengan menggunakan referensi data-data pada masa lalu. Itulah tadi pengertian dari peramalan. Sekarang kita harus mengetahui apa saja tujuan dari peramalan atau forecasting. Menurut Heiser dan Render, peramalan atau forecasting mempunyai tujuan antara lain yang pertama yaitu sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku di saat ini dan di masa lalu dan juga melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Yang kedua yaitu peramalan dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay antara ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika implementasi. Yang ketiga yaitu peramalan adalah dasar penyusunan bisnis di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Itulah tadi tujuan dari peramalan atau forecasting. Sekarang kita ke fungsi dari peramalan akan diketahui ketika pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang berdasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi di waktu keputusan tersebut dijalankan. Jika kurang tepat ramalan yang sudah disusun, maka masalah peramalan juga merupakan masalah yang sering dihadapi. Sekarang yang harus kita ketahui adalah manfaat peramalan atau forecasting. Yang pertama yaitu membuat perusahaan untuk mampu meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di perusahaan. Yang kedua, mempererat suatu kerjasama tim yang baik. Dan yang ketiga adalah adanya perbuatan berbagai rencana-rencana bisnis yang bisa menjadi pedoman bagi perusahaan untuk dapat menghasilkan output yang lebih baik. Itulah materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nurul Iksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Rahmawati R, yaitu jenis-jenis forecasting. Pertama, berdasarkan waktunya dan terdiri dari peramalan jangka panjang, yaitu meliputi suatu waktu yang lebih panjang dari 18 bulan, seperti contohnya penanaman modal, merencanakan sebuah fasilitas, dan merencanakan untuk kegiatan litbang. Yang kedua, peramalan jangka menengah yang meliputi waktu antar 3 sampai 18 bulan. Contohnya untuk merencanakan penjualan, merencanakan sebuah produksi, dan merencanakan tenaga kerja yang tidak tetap. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek yang meliputi waktu yang kurang lebih dari 3 bulan. Contohnya peramalan dalam berkaitannya dengan merencanakan pembelian untuk membuat jadwal kerja dan menugaskan karyawannya. Selanjutnya yaitu berdasarkan fungsi dan perencanaan masa depan yang meliputi pertama peramalan ekonomi. Peramalan ini akan membahas
membahas sebuah siklus bisnis dengan prediksi tingkat inflasi, tersedianya uang, dana yang diperlukan untuk suatu pembangunan perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Kedua, peramalan teknologi. Peramalan ini juga memahami tingkat kemajuan teknologi yang bisa meluncurkan suatu produk baru yang menarik, yang memerlukan pabrik dan peralatan yang baru. Yang ketiga, peramalan permintaan. Suatu produk atau layanan suatu perusahaan, peramalan ini juga bisa disebut dengan suatu peramalan penjualan yang menjadi pengendali produksi, kapasitas dan juga sebuah sistem penjadwalan dan menjadi dapat merencanakan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Materi selanjutnya yaitu metode peramalan atau forecasting. Pertama, metode peramalan yang sudah berdasarkan pada pemakaian analisis keterkaitan antar variabel yang dapat diperkirakan dengan variabel waktu dengan deret berkala atau sebuah metode peramalan tim series. Metode ini terdiri dari tiga. Yang pertama, metode smoothing. Yang kedua, metode Bowles-Jenkins. Yang ketiga, metode proyeksi tren. Kedua, metode peramalan yang berdasarkan pada pemakaian suatu analisis pola hubungan antar variabel yang hendak diperkirakan dengan variabel lainnya yang menjadi sebuah pengaruh yang bukan waktu, disebut metode korelasi atau sebab akibat atau metode peramalan kasual. Metode ini terdiri dari tiga. Yang pertama, metode regresi korelasi. Yang kedua, metode ekonometri. Yang ketiga, metode input-output. Materi selanjutnya yaitu karakteristik forecasting. Pertama, keakuran. Adanya suatu peramalan dengan metode yang tepat akan menghasilkan prediksi yang akurat dan efektif, di mana peramalan ini tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, yang mana akan menimbulkan ketidakseimbangan persediaan. Yang kedua, biaya. Dalam membuat peramalan dapat diusahakan untuk tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar sebisa mungkin dengan menggunakan berbagai alternatif yang bisa menghasilkan ramalan dengan biaya yang tidak terlalu menguras. Yang ketiga, responsif ramalan. Ini tidak boleh terpengaruh oleh lingkungan, fluktuasi, sehingga harus stabil hingga mencapai waktu periode ramalan. Yang keempat, sederhana. Diperlukannya suatu peramalan yang sederhana karena memudahkan kegiatan peramalan tersebut. Kesimpulan dari materi kami yaitu forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Peramalan ini bertujuan untuk memperkirakan ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Itulah materi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.